Hai. Sendirian aja ya? Kakak siapa sih kak? Dibilang malaikat, tapi nggak ada sayapnya. Mau dong kak jadi sayapnya kakak? Kak, namanya siapa kak? Galak amat. Lihat sini dong. Halo. Kak, kak. Mas, aku pesan es kopi satu. Kasih. Masih zaman cari jodoh pakai cara kayak gitu? Nggak kepikiran buat nyobain aplikasi pencari jodoh? Fenomena aplikasi pencari jodoh lagi gencar-gencarnya nih, apalagi buat kaum milenial. Aplikasi ini sukses bikin kaum milenial penasaran buat nyobain. Ada yang sekedar buat mencari teman, iseng-iseng aja, sampai ada juga yang beneran nikah karena kenalan dari aplikasi pencari jodoh ini. Nah, kayak apa sih fenomena aplikasi pencari jodoh ini? Saya akan ngobrol dengan beberapa orang yang udah nyobain aplikasi pencari jodoh ini. Simak terus bersama saya di Up Close with Dinda. Halo, Dinda. Ella, Jadi beneran cari jodoh pakai aplikasi atau cuma iseng-iseng aja? awalnya iseng tapi ketika kita kena terus kayak nyambung dan bisa ke depannya ya lanjut gitu. Oh gitu, oke. Ya. Kamu udah gunain beberapa aplikasi? Enggak sih, Pencari aku jodoh? satu dong sih yang lebih intensnya. Apa tuh aplikasi apa? Tinder. Oh Tinder. Ada rasa insecure nggak sih kamu pakai aplikasi pencari jodoh ini lah? Sebenarnya enggak sih karena aku biasa aja, misalnya nggak minta buat langsung dapet tuh enggak. Jadi slow ya? Iya slow. Pernah zonk nggak sih lah kamu pas ketemuan sama yang di aplikasi itu? Mungkin nggak ketemuan sih tapi di chatnya. Oh, di chatnya. Jadi kayak agresif gitu, aku nggak suka. Oh. Iya. Rasanya PDKT online sama nggak online itu ada bedanya nggak sih lah? Kayak sama aja deh, karena sama-sama karena kita PDKT cuma lewat chatting doang kan, jadi sama aja nggak jauh beda sih Din. Oh gitu. Iya. Pernah nggak sih hubungan dari online itu berlanjut gitu ke hubungan pacaran? Pernah. Oh pernah. Iya. Berapa bulan tuh lah? Cuman singkat lah, paling 3 bulan terus putus. Oh jadi menurut kamu lebih efektif nyari jodohnya lewat online? Efektif tapi selektif juga sih Oh. nyari pacar di online ya. Cara-cara selektifnya gimana tuh lah? Pertama aku lihat dari fotonya, pekerjaannya. Terus aku Oke. tipe orang kalau di chat Tinder itu nggak pernah mau nomor HP dulu. Oh gitu, oke. Kita mau ngasih username lain, nanti ketika udah ngerasa udah oke nih, udah cocok, baru kita lanjut ke WhatsApp. Makasih ya Ella, udah ditanya-tanya. Nah, di situ ada orang lagi tuh. Kita tanya-tanya yuk. Dinda, Lismay, kamu pernah pakai aplikasi pencari jodoh nggak sih? sering. Motivasi kamu apa sih menggunakan aplikasi pencari jodoh itu? Namanya sih aplikasi pencari jodoh ya, tapi aku sih lebih kayak buat have fun aja sih. Maksudnya nggak fokus ke cari jodohnya gitu. Kamu pakai berapa aplikasi? Pernah pakai OkCupid, pernah Oke. pakai Tinder, terus pernah cobain Tantan. Tapi lebih fokus ke Tinder sih kalau aku. Oh gitu. Biasanya tuh kalau yang cocok sama kamu karena apa sih? Kalau aku biasanya kalau udah auto swipe kanan itu kalau biasanya anak gunung, pecinta alam. Oh gitu, oke. Iya, biasanya itu auto swipe kanan dan Harus tuh. gitu ya? Maksudnya itu yang paling utama gitu Oke, prioritas. oke. Kamu ada rasa insecure nggak sih pakai aplikasi pencari jodoh itu? Enggak sih, biasa aja. Kamu ngerasa aman-aman aja ya? Iya, malah happy ya, lebih happy banget gitu. Kamu langsung kasih nomor kamu atau ngobrolnya di aplikasi itu? Aku biasanya nggak langsung kasih sih, biasanya aku take times dulu gitu. Jadi kalau ngobrolnya nyambung nih, baru aku saranin. Biasanya malah aku yang ngeduluanin gitu. Gimana kalau kita ngup aja ke WA gitu? Oh gitu. Ya, yang penting ngobrolnya asik dulu nih gitu. Tapi pernah nggak sih sampai ketemuan gitu sama orang yang di online itu? Aduh, udah sering banget, sampai udah banyak banget malah. Nah, biasa lah ya kalau cowok tuh, ya ini belak-belakan aja ya. Banyak maksudnya yang aku temuin itu ya sebenarnya dia kayak pengen ngajak friends with benefit lah, bahasa halusnya lah ya, tapi ujung-ujungnya gitu. Pernah, jadi cowok ini maksudnya kayak kelihatan cowok baik-baik dia kan, terus aku ketemu nih ya kan, ketemu pas ngobrol juga di awal itu ngobrolnya dia kayak aduh rohani banget deh. Ujung-ujungnya ngomongin, aduh maaf ya,
seks. Oke. Oke, gitu ya. Iya, jadi kayak apaan sih? Terus dari tadi kita ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya itu. Nah, dari tadi kan kita udah nanya-nanya ke cewek nih. Gimana kalau sekarang kita nanya ke cowok? Halo, Halo, Dinda. Egi. Pernah pakai aplikasi pencari jodoh nggak? Baru-baru ini sih pernah. Motivasinya pakai aplikasi tersebut tuh apa sih? Motivasi awal sih iseng-iseng. Tapi kalau berlanjut nggak apa-apa? Kalau berlanjut, ya dilanjutin aja sih. Awal iseng-iseng kan kita nggak tahu ke depannya gitu. Kalau siapa tahu cocok, bisa dilanjut. Yang dipakai aplikasi apa? Saya gunain aplikasi Matchmatch baru sebulan terakhir ini sih saya coba gitu. Kalau sejauh ini yang sudah saya lakuin sih baru pertama sih baru sebagai kenalan aja sih, belum banyak yang terlalu jauh juga gitu. Baru sebatas ngobrol, ngenalin diri masing-masing. Gitu. Tapi kalau misalkan ngobrolnya asik nih, bakal diajak ngobrol di platform lain nggak? Pastinya sih ya, biar lebih intens ya. Tapi Gi, biasanya nih ya, kan kalau buat para cewek-cewek ya, kalau yang cowok pakai aplikasi pencari jodoh tuh biasanya tuh ada maunya gitu loh. Nah itu menurut lu gimana sebagai cowok? Nggak semua sih seperti itu. Memang kalau dengan aplikasi begitu lebih berat, orang mikirnya, wah nih cowok nggak tulus atau apa gitu. Yang butuh digarisbawahi juga nggak semua cowok seperti itu sih. Gitu. Oke, makasih ya Gi. Oke. Narasumber yang terakhir ini, hubungannya berhasil sampai ke jenjang pernikahan berkat aplikasi pencari jodoh. Mereka akan bercerita tentang perjalanan hubungan mereka. Kebetulan mereka sedang berada di luar kota, tapi saya sudah sempat mewawancarai mereka. Ini dia tayangannya. Aku pertama kali karena tahu dari teman, terus udah kayak gitu, ternyata lewat Tinder tuh jadi lebih mengenal banyak pribadi baru. Karena kan selama ini pernah pacaran lama sama satu orang, aku ngira kayak cowok tuh kayak gini aja gitu. Tapi ternyata setelah main Tinder, ternyata tuh cowok tuh kayak gini ya. Terus ketika dia marah, ketika dia kecewa tuh berbeda banget gitu. Karena kan setiap orang tuh punya kepribadian yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah melalui Tinder itu kayak ngebuka mataku kayak wah ternyata tuh cowok tuh kayak gini lah gitu. Terus apalagi ketemu dia yang kayak totally different. Kalau gue waktu itu gini, sebenarnya niat gue adalah observasi. Jadi dikasih tau temen ada aplikasi Tinder. Menariknya gini, gue merasa bahwa se-easy goingnya lu di luar sana, di dunia nyata, sekomunikatifnya lu, dunia maya itu adalah dunia sendiri. Lo berkomunikasi, kenalan dan orang baru, lo membutuhkan skill komunikasi yang berbeda. Nah jadi gue mau make sure nih, apakah gue punya skill komunikasi yang sama baiknya. Dan gue tahu bahwa orang main Tinder atau orang di aplikasi, itu kita punya we show our best at first sight gitu loh. Jadi padahal sebenarnya ya kita sebenarnya sama-sama punya kekurangan di belakang itu, atau kita sama-sama punya rahasia di belakang itu. Nah itu yang pengen gue gali dari orang yang gue temuin di Tinder sih. Jadi lebih ke arah gue pengen gali cerita mereka. Akhirnya waktu itu aku yang state duluan ya, lebih ke arah ngomong sih kalau gue nggak bisa nih gini terus, kayak kita tuh jalan terus udah gitu. Beberapa kali aku ngajak dia pas sidang sampai wisuda, akhirnya dia datang. Rasa kayak mungkin dia udah punya pikiran yang berbeda nih. Kalau awal kan dia bilang kalau gue ini nggak nyari pacar loh gitu, tapi semakin dekat mungkin kayak ini orang udah berubah deh, mungkin dia beneran udah mau pacaran kali. Karena dari caranya dia treat gue, caranya dia ngomong atau setiap ketemu tuh kita kayak bener-bener udah lovey-dovey banget. Bahkan kita sampai pernah nonton Java Jazz ya, itu ada temen kita sampai ngomong kayak kalian tuh udah kayak bener-bener udah kayak pacaran karena udah senyaman itu kita. Tapi ternyata malah setelah pulang dari Java Jazz kita bener-bener lost contact, kayak bener-bener tiba-tiba hilang aja gitu. Padahal kayak sebelumnya kita totally fine, manis-manis aja, cuma mungkin dia di situ ngerasa kayak nggak bisa nih Ajeng diginiin terus. Makin lama gue deketin Ajeng, kayaknya Ajeng makin baper dan mikir kalau gue tuh bisa sama dia gitu. Tapi nah itu nggak ngerti kenapa tiba-tiba kita jauh, balik-balik dia ngajak nikah.
At first mungkin kan? Iya, at first mungkin malu, bahkan kayak sempat denial, kayak enggak kok dia temennya temen gue gitu. Padahal juga sebenarnya temennya dia yang gue kenal juga nggak deket-deket banget, cuma kayak selintas kenalnya aja gitu. Cuma ya lama-lama kayak kenapa harus malu, apa yang harus dimalu, itu kan cuma kayak media kita buat kenal sama orang gitu, nggak ada bedanya sama sosial media lain gitu. Cuma memang si Tinder itu adalah khusus buat orang Mencari jodoh. ya, buat cari jodoh, buat cari temen ya, in terms relationship atau apa gitu. Ya, Cuma dinilai bukan, kalau gue sih dinilai bukan karena malu ketemu di Tinder, tapi dinilai karena gue tahu bahwa di Tinder tuh gue nggak niat cari jodoh ketika itu. iya Gitu. benar. Gue totally pengen observasi aja. Berapa hari kita chat? Paling cuma Kita 2 hari ya. cuma 2 hari lah langsung gitu kan. Dia langsung ngajak ketemu nonton. Betul, gue langsung ngajak ketemu nonton karena gue ketika itu udah sampai duluan kayak ketika gue mau ngajak cewek, gue tidak perlu berpikir banyak-banyak kalau menonton ayo enggak gitu. It's not apa ya, bukan hal yang complicated lah, kalau mau ayo enggak. Ketika dia bisa. Kalau gue kesannya pakai Tinder fun sih. Aku kesannya menyenangkan juga, sama fun. Terus sama itu banyak mengenal pribadi baru. Terus ada juga beberapa yang jadi temen. Sampai sekarang kita bahkan masih kayak di Instagram masih kayak sering kontekan. Kalau misalnya waktu itu ada yang nikah kita datang ya. Ada dulu yang match sama gue kebetulan sekarang jadi temen. Terus kita datang ke nikahan dia. Terus pas kita nikah dia juga kita undang gitu. Siapa sayang? Sebenarnya kita punya alasan masing-masing main Tinder ya. Cuman at the end tidak ada yang bisa mengalahkan rasa nyaman begitu. Kalau kata lagunya apa sayang? Apa itu? I was looking something just like this. Sekelas superhero pun akan kalah sama yang membuat kita nyaman. Aplikasi pencari jodoh memang menarik. Tapi jangan salah, ada beberapa oknum yang menggunakan aplikasi pencari jodoh ini untuk berbuat kejahatan loh. So, buat kalian para pencari jodoh harus lebih berhati-hati ya mencari pasangan. Nah, itu tadi pengalaman dari beberapa orang yang sudah menggunakan aplikasi pencari jodoh. Animonya cukup tinggi, bukan hanya di kalangan para jomblo loh. Jadi, tetap bijak dan berhati-hati saat menggunakan aplikasi pencari jodoh ini ya. Karena ada beberapa oknum yang melakukan kejahatan di aplikasi pencari jodoh ini. Nah, kalau sahabat Tek pernah nyobain aplikasi pencari jodoh ini nggak? Coba share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.